Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, alladzi farada alaina siyam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali kepada Syahrul Siyam ini. Sebagaimana di bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan, banyak sekali juga keberkahan yang senantiasa kita manfaatkan sebagai ladang amal soleh kita. Salawat serta salam tak lupa juga selalu kita curahkan dan limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan kita jalan untuk menjadi seorang yang beriman, berislam, dan juga berakal sehat. Pada kali ini, sebagaimana ayat Al-Quran yang dibacakan tadi di awal, ayat tersebut berkenaan terkait ayat kauniyah atau ayat yang menuntut kepada kita supaya kita berpikir akan hal yang diciptakan oleh Allah. Hal-hal tersebut berupa makhluk-makhluknya yang senantiasa ada di sekitar kita. Sebagaimana tadi di dalam firman-Nya, dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, bahwa di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang berpikir. Salah satu makhluk yang menuntut kita atau mengajak kita berpikir yaitu tadi tentang langit dan juga bumi. Dan salah satu makhluknya adalah matahari. Matahari merupakan sebuah makhluk Allah yang senantiasa terus berputar pada rotasinya, pada garis edarnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh manusia. Coba kita bayangkan bagaimana ketika matahari berhenti sejenak, maka akan terjadi sesuatu pasti, baik kecil maupun besar terhadap kehidupan kita. Dalam penciptaan matahari tersebut, dan tadi terus berputar pada rotasinya atau garis edarnya, ternyata matahari tersebut pernah berhenti sejenak. Berhenti sejenaknya tersebut yaitu pada salah satu hamba Allah yang bernama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini merupakan salah satu hamba Allah yang sangat soleh. Beliau adalah murid sekaligus keponakan dari Nabi Musa alaihi salam. Orang soleh tersebut atau Yusha bin Nun ini memiliki ketakwaan dan juga keimanan yang sangat tinggi sehingga beliau terus beriringan dengan Nabi Musa alaihissalam sebagaimana Nabi Harun mengawal Nabi Musa. Salah satu kejadian yang ada pada Al-Quran yang diterangkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 60, bagaimana Yusha bin Nun ini mengiringi Nabi Musa untuk mencari Nabi Khidir. Pada saat itu Nabi Musa berkata sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Quran, wa idz qala li fatahu, dan ingatlah ketika Nabi Musa tersebut berkata kepada muridnya. Maka Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan bahwa muridnya tersebut adalah Yusha bin Nun. Cerita ini pun ada di dalam riwayat Sahih Ubay bin Ka'ab dan juga ada di dalam surat Al-Maidah ayat 23 sampai 24, dan juga ada di Perjanjian Lama atau yang biasa kita sebut Bible. Ini terkait pengangkatan bahwa beliau itu adalah Nabiullah, atau di dalam bahasa Kristen lebih dikenal sebagai Nabi Joshua. Sebagaimana Daud disebut dengan David, sebagaimana Isa disebut dengan Yesus, sebagaimana nabi-nabi lain punya istilah sendiri di kitab Perjanjian Lama. Adapun ada hadis yang menerangkan terkait Yusha bin Nun ini di dalam Sahih Muslim yang disahihkan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, inna syamsa lam tuhbas ala basyarin illa liyusha bin Nun laya lasara ila baitil maqdis, bahwa matahari tidak pernah berhenti sejenak pun kecuali Allah berhentikan untuk Yusha bin Nun.
karena ada sesuatu yang istimewa di dalam kisahnya tersebut. Maka dari itu semua kita akan mendengarkan terkait cerita Yusha bin Nun ini untuk kita jadikan pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Yusha bin Nun ini merupakan orang tadi yang soleh, yang punya ketakwaan yang tinggi dan juga keimanan yang tinggi. Beliau terus mengiringi Nabi Musa alaihissalam sampai akhirnya pada suatu ketika di Padang Tih. Ketika saat itu Allah dan Rasulnya yaitu Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada Bani Israel untuk mereka menyeberangi sebuah lembah. Lembah tersebut di tengah-tengah lembah tersebut ada kerajaan yang bernama Kerajaan Arinha. Sebagaimana Allah telah menjanjikan kepada Bani Israel bahwa Allah akan memudahkan peperangan tersebut dan Allah akan mudahkan segala sesuatunya dalam perjalanannya. Akan tetapi sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran, Bani Israel itu memiliki tingkat keangkuhan dan kesombongan yang sangat tinggi. Padahal Allah telah memberikan gambaran dan juga janji bahwa kerajaan Arinha tersebut akan mudah untuk ditaklukkan. Akan tetapi sebagaimana yang tertera di dalam surat Al-Maidah ayat 23 dan 24, Allah menggambarkan di ayat tersebut bahwa ketika Nabi Musa mengajak Bani Israel menjawab, "Wahai Nabiullah, silahkan engkau pergi dengan Tuhanmu dan engkau berperang dengan Tuhanmu. Ketika engkau menang, datanglah kembali baru beritakan kepada kita bahwa dan kita akan melewati lembah tersebut." Rasa kesombongan dan keangkuhan tersebut menjadikan Allah murka, dan Allah bilang kepada Nabi Musa bahwasanya biarkan mereka kepada atas keangkuhan dan kebodohan tersebut, karena Allah telah memberikan janji kemenangan dan mereka tidak menaatinya. Maka Allah lantarkan mereka dengan kebingungan, kelaparan, dan juga kesiksaan pada saat itu selama 40 tahun sampai Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal dunia. Setelah kepergian Nabi Musa dan Nabi Harun itu, maka Allah mewasiatkan ajaran Nabi Musa kepada Yusha bin Nun. Maka Yusha bin Nun meneruskan perjuangan Nabi Musa pada saat itu untuk mengajak kepada Bani Israel untuk menyeberangi lembah tersebut yang ada kerajaan Arinha tersebut. Ternyata setelah 40 tahun berlalu, maka Bani Israel dengan kelelahan dan juga kebingungan dan segala ketidaksukaannya untuk hidup di Padang Tih tersebut, maka mereka mengajukan kepada Yusha bin Nun untuk menyeberangi lembah tersebut. Maka ketika itu Yusha bin Nun memiliki inisiatif untuk memberikan tawaran kepada mereka supaya perang ini menjadi perang yang sangat khusyuk dan juga sungguh-sungguh untuk pembuktian bahwa Bani Israel itu taat kepada Allah. Maka Yusha bin Nun ini memerintahkan 3 hal kepada Bani Israel. Yang pertama, bahwasannya mereka tidak boleh mengikuti perang ketika mereka sudah menikah dan baru memiliki istri dan belum melakukan malam pertamanya. Yang kedua, ketika ada orang yang mempunyai rumah atau membangun rumah sehingga atapnya itu belum selesai, maka itu tidak diperkenankan juga ikut. Dan yang ketiga, ada ketika seseorang yang memiliki unta yang sedang hamil dan akan melahirkan, maka orang tersebut tidak diperbolehkan ikut. Sampai akhirnya semua tawaran-tawaran tersebut diterima oleh Bani Israel, sehingga mereka berangkatlah ke kerajaan Arinha tersebut yang di dalamnya ada kerajaan yang diisi oleh orang Al-Jabbarin atau orang-orang yang bengis dan juga sangat kuat. Al-Jabbarin ini digambarkan di dalam surat Al-Maidah ayat 23 dan ayat 24, bahwa ketika mereka datang, mereka melakukan peperangan dan pengapungan selama 4 bulan. 4 bulan tersebut, ketika 4 bulan selesai, Allah runtuhkan benteng yang sangat tinggi tersebut dan Allah menangkan peperangan atas kerajaan Arinha tersebut. Setelah melewati kerajaan Arinha tersebut, Nabi Yusha bin Nun tersebut mengajak Bani Israel untuk ke tujuan akhirnya, yaitu sebagaimana tadi yang disebutkan di dalam hadis, bahwa Allah tidak pernah memberhentikan matahari kecuali kepada Yusha bin Nun tersebut,
Dan ketika kejadian itu ada pada saat peperangan di Baitul Maqdis. Ternyata di Baitul Maqdis pun di dalamnya diisi oleh orang-orang yang bengis pula. Maka Bani Israel mau tidak mau harus melakukan peperangan karena sudah mencapai tujuan yang Allah janjikan di Baitul Maqdis. Ketika di Baitul Maqdis, maka itu bertepatan pada hari Jumat. Yusha bin Nun tahu bahwa ketika peperangan itu terjadi di hari Jumat, dan jika tidak selesai di hari Jumat, maka Yusha bin Nun harus memastikan peperangan selesai sebelum hari Sabtu datang. Dan pada saat itu pergantian hari itu ditentukan pada saat waktu maghrib. Dan ketika peperangan terus terjadi dan Yusha bin Nun pun melihat bahwasannya matahari akan terbenam, maka Yusha bin Nun berbicara kepada matahari tersebut, innaki ma'muratun wa ana ma'murun, Allahumma bisha alaina. Bahwa Yusha bin Nun berbicara kepada matahari, wahai matahari, engkau sungguh diperintahkan untuk terus beredar dalam rotasinya. Dan aku juga diperintahkan untuk menaklukkan Baitul Maqdis ini. Maka ya Allah, tahanlah matahari ini untuk kita. Maka Allah memerintahkan matahari untuk berhenti sejenak dan tidak terbenam pada saat sore hari itu, untuk Bani Israel memenangkan peperangan yang ada pada saat itu. Nah, sesudah peperangan dimenangkan oleh Bani Israel, Baitul Maqdis ditaklukkan, maka setelah peperangan itu selesai, Nabi Yusha bin Nun tersebut memerintahkan untuk Bani Israel berkumpul. Ada satu syariat yang sudah terlaksana di Bani Israel, selain tadi tidak boleh berperang di hari Sabtu. Yang kedua, bahwasannya ketika setelah peperangan, Bani Israel tersebut harus mengumpulkan harta ghanimah di satu tempat dan disaksikan oleh Bani Israel dan Yusha bin Nun, maka Allah akan menurunkan sebuah api untuk melahap harta-harta yang sudah terkumpul tersebut. Ketika sudah terkumpul dalam satu titik dan Allah datangkan api untuk melahap emas-emas tersebut atau ghanimah-ghanimah tersebut, maka api itu berhenti. Kenapa berhenti? Karena Allah tahu ada orang yang menyembunyikan harta ghanimah tersebut dan tidak mengumpulkannya di tengah-tengah. Maka ketika itu Yusha bin Nun mengerti bahwa ada dari kaumnya atau Bani Israel yang khianat, tidak mengumpulkan emas yang telah diperintahkan sebagaimana Allah memerintahkan kepada Bani Israel. Dan ketika itu Yusha bin Nun memiliki cara dan meminta kepada Allah untuk menyalami seluruh orang yang ada di sana. Dari mulai kepala suku yang ada di sana, nah, Yusha bin Nun menyalami satu orang, lalu setelah pemimpinnya selesai, baru orang-orang yang ada di situ. Ternyata setelah semua disalami oleh Yusha bin Nun, maka ada 3 orang yang ketika disalami itu sulit dilepaskan. Nah, ketika itu 3 orang disuruh maju, 3 orang tersebut disuruh, wahai kalian, untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, maka tegakkanlah syariat Allah dan berikan harta yang kalian sembunyikan di dalam tubuh kalian atau di dalam perbekalan kalian. Maka ketika itu dikeluarkanlah oleh 3 orang tersebut harta-harta ghanimah yang ternyata diambil oleh mereka senilai sebongkah emas dan juga 1 patung kepala sapi yang terbuat dari emas. Maka ketika semua telah terkumpul, Allah turunkan api tersebut dan habislah emas-emas tersebut. Ada pelajaran-pelajaran yang sangat menarik dari cerita tersebut. Kita selaku umat muslim harus senantiasa berpikir secara logika, menggunakan hati pula untuk mengungkap sebuah kebenaran dan dijadikan sebuah pembelajaran bagi kita. Karena kehidupan ini tidak ada yang abadi dan kita harus banyak belajar dari orang-orang terdahulu, karena sejatinya sifat manusia itu dari dahulu hingga saat ini sama. Yang berbeda hanya medianya, hanya teknologinya untuk melakukan sifat-sifat, apakah sifat ketaatan atau sifat kemaksiatan. Kita tinggal pilih jalan mana yang kita akan ambil. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.